Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini salah besar kalau ada wacana, ada keterangan, ada konten yang menyatakan Rasul dan para sahabat itu merampok. Ini tidak merampok, ini mengambil haknya kembali dari harta-harta yang dikuasai, yang dirampas, yang ditinggalkan kemudian dikuasai oleh kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat kajian ngaji kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo serta segenap penyimak atau mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam babul fi mujahadah, bab kesungguhan di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketaatan berupa menjalankan perintah bita'atillah ala nur minallah, ikhlas karena Allah dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yadaruka maksiat Allah ala nur minallah, juga di dalam rangka kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga atas petunjuk Allah. Mujahadah adalah satu bab yang menuntun kita untuk di dalam melaksanakan ketaatan itu maupun di dalam meninggalkan kemaksiatan itu butuh daya juang yang tidak tersisa. Mastata'tu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu menjalankan ketakwaannya dengan sebatas maksimal kemampuannya. Itulah kesungguhan, dan kalaupun batas maksimal itu butuh pengorbanan, butuh biaya, butuh pengorbanan waktu, tenaga, uang, bahkan dalam taraf yang paling tinggi adalah pengorbanan nyawa, maka itu pun akan dilakukan. Mujahadah, baik ketaatan atau dalam meninggalkan kemaksiatan dari sisi bil qalbi, dari sisi bil lisan maupun bil jawari, maupun dari segi perbuatan anggota badan. Ini batasan bab kita yang kita pelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-109. Hadis yang 109 ini di dalam bab mujahadah tertulis atau ditempatkan dalam posisi nomor yang ke al-khamisah asyara, 15. Jadi setiap bab itu dikasih angka-angka oleh Al-Imam An-Nawawi, tapi dalam keseluruhan hadis yang sudah masuk di dalam kitab ini adalah 109. Bab mujahadah, hadis ini diberi nomor atau urutan ke 15, khamis asyara. An Anas radhiyallahu anhu, ini maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik yang sejak kecil oleh Ummu Sulaim ibundanya diserahkan kepada Nabi SAW untuk menjadi pembantunya. Maka atas ketulusan Anas dan kesetiaan Anas itu, sejak itu Nabi mendoakan Anas dengan doa mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan
banyakkan anaknya. Jadi di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang usianya paling panjang ini ya Anas bin Malik ini, sampai 100 tahun lebih. Sehingga sahabat-sahabat lain sudah pada meninggal. Beliaulah yang menjadi rujukan pertanyaan bagi para tabi'in, bagi para generasi setelah para sahabat. Umurnya sampai tua sekali. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, ini Anas bin Malik cerita bahwasanya qala Lama Ami adalah pamanku, namanya Anas bin Nadir. Jadi Anas bin Malik punya paman namanya Anas bin Nadir. Ini yang diceritakannya adalah Anas bin Nadir, yang menceritakan Anas bin Malik. Anas bin Nadir ini adalah juga seorang sahabat yang terkenal sangat pemberani, radhiyallahu anhu. An kita di Badri faqala. Paman Anas bin Nadir ini tidak termasuk veteran atau dia tidak ikut di dalam peperangan Badar, bukan karena pengecut, tetapi karena memang dalam peperangan Badar itu Nabi SAW tidak mewajibkan untuk mengikuti karena tidak bermaksud perang. Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah, paman yang usianya paman tapi usianya itu hampir sepantaran Hamzah ini menjadi ketua ekspedisi atau yang dipercaya untuk memimpin pasukan sekitar 300 orang untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, kafilah kafir Quraisy yang perjalanan dagang dari Syam yang untuk pulang ke Mekah itu melewati sekitar lintasan sekitar Madinah yang namanya daerah Badar. Nah, karena orang-orang Mekah ini yang ditinggalkan adalah Nabi SAW bersama para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan kepemilikannya, tanahnya, harta bendanya ditinggalkan, kemudian dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini ceritanya. Nah, setahun kemudian setelah hijrah, maka Rasulullah SAW ini bermaksud mengambil kembali atau merampas kembali harta yang dikuasai oleh orang-orang kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu. Di antaranya ketika ada rombongan orang-orang kafir Quraisy dari dagang ini dicegat di Badar, di daerah sekitar Madinah, dalam rangka apa? Mengambil kembali harta-harta orang yang hijrah, orang kaum muslimin, harta Nabi dan para kaum muslimin yang hijrah, muhajirin, ini diambil kembali, gitu maksudnya. Jadi ini salah besar kalau ada wacana, ada keterangan, ada konten yang menyatakan Rasul dan para sahabat itu merampok. Ini tidak merampok, ini mengambil haknya kembali dari harta-harta yang dikuasai, yang dirampas, yang ditinggalkan kemudian dikuasai oleh kafir Quraisy. Nah, karena niatnya hanya menghadapi kafilah dagang, maka Rasul SAW dari Madinah keluar ke Badar itu tidak banyak membawa orang, hanya sekitar 300, dan itu pun tidak dalam persiapan perang sungguhan. Jadi tidak pakai baju besi, juga tidak pakai kelengkapan panah dan seterusnya, hanya membawa alat-alat kayak pedang, kayak seperti itu. Di Jawa kan keris, di sini di Madinah tidak ada keris. Nah, ternyata rencana atau perang penyegatan di Badar itu diketahui, atau dari tulisan siapa itu diketahui, sehingga orang-orang kaum musyrikin yang di Mekah itu menyusul kekuatan dan menyusul kafilah dagang yang dari Syam akan melintasi daerah Badar itu dengan 1000 pasukan. Jadi ketemulah pasukan yang bersenjata lengkap 1000 orang, ya, yang terlatih tentunya,
bertemu dengan pasukan Nabi SAW dan para sahabat itu hanya 300 orang dengan persiapan tidak sepenuhnya untuk berperang, nggak pakai baju perang, nggak pakai peralatan canggih dan seterusnya. Nah, maka di situ Hamzah yang memimpin peperangan, yang memimpin pasukan kaum muslimin, tentunya juga ada Nabi di situ. Pada akhirnya memenangkan pertarungan atau memenangkan peperangan di Badar itu, menang telak karena dibantu oleh Allah melalui para malaikat yang juga menjadi pasukan perang di perang Badar. Nah, kekalahan yang telak ini menimbulkan dendam kesumat, di mana Hamzah kala itu juga berhasil membunuh Abu Sufyan, membunuh siapa? Salah satu tokoh Mekah, kemudian menimbulkan dendam kesumat dari Hindun, istri dari yang dibunuh ini. Kemudian kelak perang berikutnya di perang Uhud ini, Hindun ini betul-betul ngicar dengan menyewa juru lempar lenting itu, Wasi namanya, kemudian berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Ini singkat cerita. Jadi perang Uhud itu adalah perang balas dendamnya kaum kafir Quraisy terhadap kekalahan di perang Badar. Ini menyangkut perang Badar yang melatar belakangi hadis ini terkait perang Uhud. Uhud itu juga tidak jauh dari Madinah. Kalau yang umroh, yang haji, biasanya ziarah ilim itu diantaranya diantar ke daerah perbukitan atau gunung Uhud. Batu semua Pak, nggak ada. Kalau situ Bondo itu gunungnya Gersang, gunungnya apa itu di daerah Villa, apa itu Gersang, itu masih lumayan, masih tanah, masih ada tumbuhan meskipun agak kering-kering, kurus-kurus. Kalau di Uhud itu betul-betul batu, warnanya coklat kemerahan, batu, betul-betul batu. Uhud. Nah ini paman dari Anas bin Malik ini tidak termasuk, padahal dia adalah seorang yang luar biasa pemberaninya, tetapi karena memang tidak diwajibkan dan mungkin juga entah apa sebabnya, banyak para sahabat yang kecolongan atau lalai tidak ikut perang Badar, ya karena memang tidak perang gitu kan, tujuannya tidak perang. Ini kemudian Qala karena dia tidak mengikuti perang Badar, maka sahabat Anas bin Nadir ini matur ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu an awali kitali qatal musyrikin, aku tidak mengikuti aktivitas perangmu di awal peperanganmu, di awal peperangan yang engkau pimpin, begitu, yang engkau terlibat langsung di dalamnya, memerangi kaum musyrikin. Itu ngaku. La illahu ashhadani kita la musyrikina la yuriyanallahu ma asna'u. Apabila Allah mengizinkan aku untuk terlibat di dalam peperangan melawan kaum musyrikin, kaum orang-orang musyrik lagi, begitu. Apabila satu saat Allah mengizinkan saya untuk ikut berperang melawan kaum musyrikin, ya Rasulullah, la yuriyanallahu ma asna'u, maka sungguh dia akan memperlihatkan, Allah akan melihat apa yang aku lakukan, maka Allah akan memperlihatkan kepada semuanya apa yang aku lakukan. Ini maknanya apa ya? Seperti ancaman, seperti apa? Pokoknya aku kalau dikasih kesempatan dari Allah melok perang dan Nabi melawan kaum musyrik, persaksikanlah Allah akan memperlihatkan apa yang aku lakukan. Wah, berarti sudah betul-betul berjanji pada Allah. Falamma kana yaumul Uhud, maka tatkala tiba suatu hari di peperangan Uhud,
Inkasyafal muslimuna faqala, dikala inkasyafal muslimun, dikala kaum muslimin itu melarikan diri. Begini Pak ceritanya, ini harus jelas. Jadi di perang Uhud itu tidak semua kaum muslimin ini ikhlas. Ada sekelompok hampir sepertiga jumlahnya itu yang dipimpin oleh sekelompok ini orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dalam rangka mengamankan diri, begitu, berpura-pura, dan tujuannya menggumulasi Islam dari dalam. Dia ikut berangkat perang, ikut. Tapi ketika sudah terjadi peperangan, ini sudah ditata di sini, itu di antara sepertiga itu melarikan diri. Melarikan dirinya, ada pasukan panah yang diletakkan di atas bukit Uhud itu oleh Rasulullah. Kemudian diwanti-wanti jangan sampai turun apapun yang terjadi. Nah, ketika terjadi peperangan, pasukan panah ada di atas, kemudian sudah di atas angin, dianggap sudah menang, sudah tidak ada perlawanan, kemudian terlihat ghanimah atau terlihat harta yang dibawa oleh kaum musyrikin itu kan menjadi harta rampasan perang. Nah, kemudian orang-orang pasukan panah yang di atas itu tergiur, lalu rame-rame turun untuk minta bagian atau apalah begitu. Di saat yang sama ternyata ada sepertiga bagian kaum muslimin pasukan itu yang tiba-tiba pulang. Itu bahkan perang belum dimulai atau sedang memulai peperangan, sepertiga ini pulang mengundurkan diri. Nah, ini karena orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam tetapi sesungguhnya hatinya kafir. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin hancur. Ini ya. Nah, kejadian ketika orang-orang tidak taat kepada Rasulullah, ketika yang di atas ini benar-benar kaum muslimin, tapi karena tergiur oleh harta, maka dia meninggalkan posisi tempat dia berperang di atas bukit. Nah, ketika mereka pada turun, sebagian besar turun, tinggal kurang dari 10 orang yang di atas, maka pasukan supir kurang, istilahnya pasukan itu ada yang menyerang dari depan, ada yang sembunyi di belakang bukit. Ini yang disusun oleh strategi Khalid bin Walid ketika masih kafir. Yang kita tahu kemudian Khalid bin Walid ini kelak masuk Islam dan menjadi panglima perang Islam yang luar biasa. Strateginya bagus dan pemberaniannya luar biasa. Nah, pasukan Khalid bin Walid yang disusun strateginya dari bawah ini melihat para pasukan panah ini sudah turun, maka diserbulah oleh pasukan Khalid bin Walid dari belakang, yang di atas ini habis. Jadi posisi strategis yang di atas bukit itu dikuasai oleh pasukan kaum musyrikin dan mereka menyerang dari atas. Hancur pecah kacir pasukan kaum muslimin, sampai-sampai di situ Nabi giginya patah, sampai-sampai pipinya terluka. Nah, banyak sekali sahabat yang menjadi tameng Nabi SAW yang menjadi korban. Di antaranya Sayyidina Hamzah yang kemudian setelah mati dicari oleh itu jenazahnya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan mereka. Nah, dalam posisi seperti itu, jadi sebenarnya tidak kalah kaum muslimin. Terbukti apa? Terbukti kaum musyrikin yang meskipun kaum muslimin itu kocar kacir seperti itu, banyak korban, ternyata kaum musyrikin tidak bisa menguasai perkemahan atau daerah pertahanan kaum musyrikin, sehingga sebenarnya ini 50-50 juga, ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, kemudian perang bubar. Bahkan dalam fase yang berikutnya justru pasukan kaum muslim ini mengejar pasukan yang dari Uhud tadi yang mau balik ke Mekah, gitu. Nah, ini sebenarnya perang Uhud itu tidak ada kekalahan, cuma jatuh korban sangat banyak dari kaum muslimin. Ini
landscape atau background peperangan di mana hadisnya sedang kita bahas.